Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dimanapun Anda berada? Senang sekali kembali Hasanah Islam menemani Anda. Kali ini bersama saya Hilbram Dunar. Dan sebelumnya kami perlu informasikan kepada Anda bahwa syuting ini sudah sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang berlaku, di mana kami semua yang hadir di sini sudah divaksinasi dengan lengkap. Ada yang spesial di hari ini ketika kita bersama-sama dalam Hasanah Islam tentunya akan membahas mengenai berbagai macam ilmu yang syarat hubungannya dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kali ini adalah Hari Anak Nasional, makanya kami akan membahas mengenai bagaimana seorang anak diciptakan secara berkualitas, tentunya menurut agama Islam. Nah, untuk itu bersama-sama dengan kami dalam Hasanah Islam di studio, bersama kami sudah ada Profesor Nasruddin Umar dan Ibu Hajah Elvi Hudriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ya, selamat Hari Anak Nasional. Betul sekali, Prof. Nah, ini kita mulai membahasnya dari apa yang disampaikan dan dihimbau oleh Presiden Joko Widodo. Kalau punya anak, jangan setiap tahun. Kalau bisa 3 tahun lah, gitu. Tujuannya untuk apa? Menjaga kesehatan sang ibu dan juga anak, menjaga kualitas anaknya juga, dan menciptakan keluarga yang benar-benar bisa difokuskan untuk menjadikan keluarga yang hebat. Tentunya berdasarkan Islam. Nah, Prof, saya mulai dari Prof ya, Mbak Elvi ya. Kalau secara ajaran agama Islam, menciptakan anak yang berkualitas, itu sebenarnya seperti apa sih, Prof? Iya, sebetulnya bukan hanya Bapak Presiden kita yang menyampaikan itu ya. 14 abad yang lampau, Al-Quran sudah memberikan warning. وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah kalian itu khawatir untuk meninggalkan nanti sebuah generasi yang tidak berkualitas. Artinya generasi yang lemah. Logikanya kita harus mempersiapkan sebuah generasi yang tangguh ya. Dan generasi yang tangguh itu seperti apa untuk mengantisipasi masa depan, itu juga dijelaskan juga dalam Al-Quran itu kan. Wa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Itu pada zaman Nabi Musa pada waktu itu kan. Ketika ia mau melamar calon istrinya. Dan di situ disebutkan bahwa anaknya itu calon pengantin ini mengatakan yang paling bagus untuk menjadi pewaris tahta, yang bagus dipromosikan untuk apapun, entah itu jabatan, entah itu pengusaha, entah itu asisten, entah itu apapun yang kita akan pekerjakan di lingkungan keluarga atau di lingkungan perusahaan. Al-Qawiyul Amin, generasi yang kuat, kokoh, tangguh, tough. Dan Al-Amin, terpercaya. Kuat tanpa terpercaya, bahaya. Ya kan, bisa ngambil perusahaan kita nantinya. Bisa melakukan pengkhianatan. Tapi terpercaya, tapi tanpa profesionalisme, tidak kuat, tidak tangguh, itu juga lembek, nggak bisa. Jadi generasi yang kita akan persiapkan ke depan, bonus population sekarang ini kan, ialah bagaimana mempersiapkan seperti apa Bapak Presiden sampaikan tadi. Kita harus mempersiapkan anak-anak yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, profesionalismenya. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan anak-anak itu harus bergizi, anak-anak itu harus sehat, dan anak-anak itu harus dididik sebaik mungkin. Nah, untuk mendidik anak sekarang ini kan juga tidak mungkin harus menyerahkan semuanya kepada sekolah. Sekolah itu bukan bengkel untuk memperbaiki yang rusak ya kan. Madrasah yang paling bagus dan yang paling pertama itu adalah rumah tangganya sendiri. Bahkan kalau kita mengingat apa yang disampaikan Sayyidina Ali, didiklah anaknya 25 tahun sebelum lahir. Apa artinya? Diri sendiri. Artinya mempersiapkan generasi, genetik anak kita nanti ya. Kita sudah bisa mengintai, oh ini cocok ini untuk kami jadikan nanti sejodoh dengan keturunan saya akan datang. Maka itu kita perlu mengidolakan sosok figur. Dan kalau kita mengidolakan sosok figur, nanti pada saat terjadi masa konsepsi, hubungan anak itu kan doa sebetulnya kan. Pengantin baru itu membayangkan pada masa dulu itu ada diimajinasikan, diidolakan. Misalnya ada Al-Qawi, cakep, pinter, sehat. Nah, ketika kita melakukan hubungan suami istri,
doakan ya Allah, semoga anak yang akan lahir nanti seperti itu. Bagi kita yang beragama Islam, figur yang paling ideal itu kan Nabi Muhammad. Iya. Ya Rasulullah, aku ingin menciptakan atau melahirkan generasi yang seperti engkau. Tampan, tangguh, tahan banting, Amin. tapi berhasil Amin. dunia akhirat, Amin. idola. Jadi Betul. itulah. Nah, hari anak yang kita akan peringati, yang sedang kita peringati ini, ya jadi jangan kita hanya menekankan pada aspek anaknya itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang anak, konotasinya itu ada anak, ada sosok figur yang tidak berdaya, yang kita akan berdayakan. Tapi kita harus bicara tentang masa depan sang anak itu sendiri. Nah, kalau kita hanya terpukau, terpesona melihat lucu-lucunya anak kita itu, tapi tanpa mempersiapkan anak ini akan nanti jadi apa. Nah, jadi kita harus melihat anak itu secara utuh. Lihatlah anak itu umurnya masih kecil, tapi nanti ke depan mau dijadikan seperti apa. Nah, maka itu kita harus menciptakan anak yang sehat dulu, fisik ya, lahir batin. Nah, bagaimana merawat anak? Ya, Mbak Evi nanti punya pengalaman sebagai ibu ya. Saya sebagai bapak misalnya kan tentu juga punya perspektifnya. Tetapi yang paling akrab dengan seorang anak itu adalah ibunya, ya kan. Bukan saja akte lahirnya, tetapi juga sebelum lahir itu kan sudah 9 bulan di sini kan. Nah, jadi apa yang dilakukan seorang ibu ketika janinnya sudah ada di dalam rahimnya? Ya, seorang ibu salehah itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jangan memasukkan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram dalam tenggorokan istri. Jadi yang kita bawa pulang ke rumah itu adalah harta yang halal. Jangan mengkonsumsi harta-harta yang syubhat. Kita akan melahirkan anak yang putih, putih rohaninya, ya, cakep, tidak cacat, ya. Nah, tapi kalau kita seorang peminum, pemabuk, maaf perokok, apalagi ibunya juga demikian, potensi untuk melahirkan anak-anak yang tidak ideal itu, entah itu cacat, ya, entah nanti itu, kan banyak kita lihat sekarang ini. Begitu dia lahir, itu ada kelainan dan seterusnya. Begitu dia lahir, ada persoalannya banyak. Saya tidak etis menyampaikan apa-apa yang kita sering lihat, ya kan. Nah, kita sering lihat lah, ada orang sangat terpukul dengan kelahiran anaknya, tidak siap untuk menerima anak seperti itu. Nah, jangan menyesal. Mari kita mendidik anak 25 tahun sebelum lahir, kata saya di Ali, kan. Jauh sebelumnya, ya. Dan saya ingin bertanya ke Mbak Evi, kalau sebagai seorang ibu melihat anak, tentunya kita sudah punya masa depan yang terbayangkan, ya. Betul. Bagaimana mendidik anak, bukan hanya mendidik fisiknya, tapi mentalnya kita jaga dan gizinya kita perhatikan. Betul. Fokus seperti itu dari seorang ibu tuh harus mulai dari mana? Kita bahas sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Anak-anak sekarang Masya Allah ini sekali, kritis sekali. Betul. Kalau diajak ngomong begini, jawab. Sedangkan zaman saya, boro-boro, saya itu berani jawab sama orang tua. Lihat mata orang tua aja udah nggak berani. Padahal sekarang kita harus lihat mata kalau ngomong gitu ya. Kembali dalam Hasanah Islam membahas mengenai menciptakan anak berkualitas. Saya langsung ke Mbak Evi kalau begitu tadi yang sudah siap-siap untuk menjawab. Sebagai seorang ibu, pengalaman ya Mbak Evi ya, dan juga tentunya perbincangan dengan ibu-ibu yang lain. Sepenuh hati menjaga anak, kita perhatikan mereka, kita sayangi. Tapi gizinya juga harus kita perhatikan. Itu mulainya dari mana supaya bisa menciptakan anak yang berkualitas, tentunya dalam sudut pandang Islam. Ya, silakan Mbak sekali. Evi. Senang sekali bicara soal anak ya. Dan ketika kita bicara soal anak, tentu tidak hanya anak yang kita perhatikan, tapi juga kedua orang tua yang menjadi sorotan juga buat kita. Karena bagaimana perkembangan anak tergantung bagaimana orang tua yang mengaturnya. Sebelum ke sana, saya ingin sekali kita sama-sama menjawab satu pertanyaan, kenapa kita mau punya anak? Seringkali, ya mohon maaf ya, hubungan suami istri itu tidak diniatkan untuk
memiliki anak. keturunan. Iya, betul. Nah, kenapa kita mau punya anak? Dan ketika punya anak kita mau bagaimana? Banyak sebenarnya kalau kita lihat teori-teori ya, tapi ini sebenarnya juga banyak juga tidak dipelajari secara teori, tapi alamnya karena memang Allah sudah memberikan potensi kepada kita, khususnya kepada seorang ibu. Nah, karena saya seorang ibu yang sudah pernah melahirkan 3 anak, bersyukur sekali seorang ibu, seorang perempuan nih pemirsa kita ini dikasih rahim sama Allah. Artinya adalah memberikan kasih sayang. Rasanya tidak mungkin kalau kita seorang ibu yang normal nih ya, yang melahirkan, yang memang menginginkan memiliki anak, kemudian tidak merasa punya kasih sayang. Pasti setiap saat itu perut dipegangin dengan ucapan kalimat-kalimat thayyibah, ya kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nak, kamu jadi anak baik ya. Nak, kamu jadi anak yang soleh ya. Bahkan kita sambil mengaji, sambil membaca Al-Quran. Nah, kesepakatan atau pemahaman dari suami istri ya, yang ingin memiliki anak, dia harus tahu dulu kenapa saya pengen punya anak. Apakah hanya karena secara alamiah laki-laki perempuan suami istri yang melakukan hubungan lalu kemudian berkembang biak seperti yang dalam surat An-Nisa kan ya, memang manusia diperkembangbiakan gitu dengan melakukan hubungan itu. Apakah hanya itu? Tentu kan tidak. Tetapi bagaimana kita membekali anak-anak ini supaya menjadi anak yang memang betul-betul boleh dibilang aset akhirat juga buat kita. Sehingga kita memiliki kewajiban, sehingga kita memerankan diri sebagai orang tua, baik seorang ibu maupun seorang bapak, memberikan pendidikan yang tepat. Gitu. Nah, kita pengen anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Ketika anak Adam meninggal, 3 yang kemudian bisa menolong, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, doa anak soleh ini kalau tidak diproses dari awal sampai ke dewasa, yang kemudian bisa mendoakan kita, dan itu kan kita sebut aset akhirat ya Prof ya, yang bisa mendoakan kita sebagai orang tua. Tentu punya kekurangan, tetapi dengan kita memiliki anak yang baik, yang soleh, tentu akan menolong kita semuanya. Nah, dari segi tanggung jawab kita sebagai seorang ibu ya, karena kita masing-masing ini punya tanggung jawab nih. Nah, suami istri ya harus berbagi peran, jangan semuanya diambil peran sama ibu atau sama bapak. Tapi ada peran-peran ibu yang memang nggak bisa diambil sama bapak. Oh, betul. Yaitu seperti melahirkan, hamil, menyusui. Itu jangan sampai diambil alih oleh seorang bapak, dan nggak tidak bisa mungkin juga sih, Mbak Evi. Tidak mungkin. Nah, posisi inilah kita seorang ibu, mari manfaatkan peranan kita sebagai seorang ibu untuk memberikan bekal kepada anak-anak. Semasa kita hamil, kita berikan pendidikan secara rohani, walaupun dia tidak merespon secara fisik, tapi dia sudah mulai merespon lah ya. Ketika dia sekian bulan itu kan sudah merespon apa yang kita sampaikan kepada anak yang ada dalam kandungan. Kemudian ketika lahir, seorang ayah kemudian harus mengazankan, ya kan, di telinga kanan dan di telinga kiri iqomah. Buat apa? Adalah sebuah kalimat pertama yang didengar oleh anak. Kalimat tauhid yang pertama didengar oleh anak. Karena fitrahnya memang anak itu adalah muslim, Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nanti tinggal bagaimana orang tuanya menuliskannya, mau seperti apa. Nah, ini lagi yang perlu difahami oleh kita sebagai orang tua, menginginkan anak seperti apa. Kita pengen anak yang soleh, tentunya kita memiliki tanggung jawab memberikan contoh perilaku di rumah dengan ibadah yang baik, berjamaah, komunikasi yang baik. Kalau kita melihat tadi Prof menyampaikan, didiklah anakmu karena dia akan hidup setelah masamu, atau dia hidup pada zamannya. Sehingga kita harus sama-sama paham bahwa ini ada pesan loh untuk orang tua. Hei orang tua, Anda harus lebih cerdas bagaimana mendidik anak, karena dia akan hidup pada masa setelahmu, di mana tantangan juga luar biasa untuk kita semua. Masya Allah, sekarang Mas Bram, ngedidik anak, kita berantem tiap hari gara-gara apa? Gara-gara gadget. saya mau ngomong jadi nggak enak, gara-gara gadget. Suami istri bisa ribut gara-gara itu juga. Gara-gara gadget, ya kan? Iya. Nah, ini yang kadang-kadang kita kalau tidak punya kesepakatan dengan dengan suami istri, ini bisa ribut juga. Kita berikan pemahaman kepada anak. Gadget ini bukan sesuatu yang
tetap ada manfaat, tetapi juga ada bahayanya. Betul. Nah, cuman bagaimana kita memberikan kepada anak, memberikan pengetahuan kepada anak. Saya sering kali bilang gini, wah, bagaimana ya saya bisa jadi orang tua, jadi seorang ibu kayak guru TK. Gimana tuh? Nah, itu dia. Ada anak-anak umur 5-6 tahun, Iya. itu kenapa lebih nurut sama guru Guru TK-nya TK. daripada sama ibunya? Kenapa coba? Sama gurunya diajak main. Guru TK itu bicaranya nggak pernah keras. Iya. Setuju. Sedangkan kita di rumah bawaannya emosi. Iya. Sehingga anak udah takut duluan. Ah, Nah, ini kan pendidikan mental betul. kepada anak-anak. Betul. Kenapa anak-anak suaranya keras sama kita? Ya karena kitanya juga keras sama mereka. Iya. Kalau kita nadanya tinggi, anak lebih tinggi lagi. Karena merefleksikan kan Nah. dilakukan atau yang dilihat dari orang tuanya ya itulah yang dilakukan oleh anak-anaknya. Iya, betul. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kan membagi 3 periode ya, 0 sampai 7, 8 sampai 15, 14, 15 sampai 21. Masing-masing periode ini punya cara bagaimana menyelesaikannya. Anak 0 sampai 7 kan mereka secara motorik masih terbatas, Iya. apalagi secara pemikiran. Betul. Artinya dia melihat perilaku, gerak-gerik orang tua. Ada orang tua yang, padahal ini orang tua ini guru TK. Dia bilang, kenapa ya anak saya lebih nurut sama guru TK-nya gitu kan, ketimbang saya. Padahal saya juga guru TK. Kenapa? Karena kalau di rumah profesi TK-nya disimpan. Jadi orang tua. Jadi orang tua. Nah, Iya. akhirnya anak-anak mengidolakan guru TK. Iya, betul. Jadi saya sering kali bilang, Prof, sama teman-teman yang ya ibu-ibu muda ya. Kalau kita mengajar anak, contoh tuh guru TK, suaranya nggak pernah ada yang wah, tapi lembut. Ayo itu bukan pensil kamu jatuh, ambil. Iya. Kalau kita kan enggak. Ambil nggak gitu. Matanya ikut, tangannya ikut, suaranya ikut. Jadi jangan salah kalau anak juga kalau dipanggil, Iya. dengan perilaku. Karena apa? Mereka melihat perilaku, melihat dengan mata, belum berpikir. Nah, ketika dia sudah umur 8 sampai 15 atau 14, kita sudah bisa mengajarkan anak-anak itu bertanggung jawab. Sholat 5 waktu, misalnya hormat kepada orang tua, menaruh sepatu di tempatnya, itu kan sudah bisa dibiasakan dan kita ajarkan mereka dengan hak dan kewajibannya seperti apa. Ini loh, kalau kamu melaksanakan kewajiban ini, maka hak kamu ini. Gitu kan. Sebenarnya anak umur segitu kan sudah bisa diajarkan cara berpikir dari mulai yang ini ya, yang sederhana gitu ya Mas Bram ya. Jangan dulu dikasih yang pikir yang berat-berat juga. Iya, terlalu rumit. Iya, terlalu rumit. Jadi memang betul kita harus banyak belajar dari para orang tua. Terutama saya waktu masih punya anak-anak kecil gitu ya di rumah, itu seringkali saya memang mempelajari secara psikologis. Karena kan yang kita hadapi ini manusia, bukan benda mati. Yang mereka bisa merespon kita. Merespon dari sisi bahasa, dari pemikiran kita. Anak-anak sekarang Masya Allah ini sekali, kritis sekali. Betul. Kalau diajak ngomong begini, jawab. Sedangkan zaman saya, boro-boro, saya itu berani jawab sama orang tua. Lihat mata orang tuanya udah nggak berani. Padahal sekarang kita harus lihat mata kalau ngomong gitu ya. Oke, Mbak Evi kita tahan dulu sampai di situ. Iya, Mas. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Prof. Nasaruddin Umar dan juga ke Mbak Evi. Ini membahas mengenai bagaimana persiapan dan kesiapan kita khususnya dalam kesejahteraan ketika ingin memiliki anak. Kan katanya ada yang mikir dulu kalau punya anak udah cukup belum uangnya, materinya ada apa enggak. Mau nggak mau kan itu juga sangat berpengaruh kepada kesejahteraan anak tersebut. Nah, seperti apa Prof? Itu yang kita bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Anak seperti apa yang kita akan lahirkan di masa depan itu kita harus punya referensi itu kan. Jangan analisis politiknya sangat tinggi-tinggi tapi tidak bisa membaca anaknya mau diarahkan kemana nantinya kan. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Hasanah Islam. Saya Hilbram Dunar bersama Prof. Nasaruddin Umar dan juga Ibu Hajah Elvi Hudriah. Kita membahas mengenai menciptakan anak yang berkualitas dihubungkan dengan Hari Anak Nasional. Salah satunya ketika kita punya rencana untuk memiliki anak, selain
diberikan jangka waktu, kalau kata Presiden Joko Widodo kan jangka waktu 3 tahun gitu supaya kesehatan anaknya baik, kesehatan ibunya juga terjaga, begitu juga dengan pendidikan mereka, serta yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kesejahteraan atau faktor ekonomi, Prof. Apakah ini masuk ke dalam bagian kita harus menghitung, memperhatikan seberapa besar dan seberapa kuat kita punya kemampuan ekonomi, baru kita memiliki anak 1, 2 atau anak ketiga? Bagaimana, Prof? Iya, jadi berumah tangga itu kan sebuah program besar ya. Itu bukan program alami, ya. Seolah-olah kita nggak perlu ada persiapan, no. Berumah tangga itu perlu ada konsep ya kan, perlu ada kesiapan. Jangan hanya bermodal nafsu. Makanya kan ada hadis Nabi itu kan, ya kita jangan langsung menuruti nafsu mau kawin-kawin gitu ya. Nah jadi ada kan, kalau kita nggak sanggup untuk melangsungkan perkawinan, ya kita diminta untuk berpuasa ya kan. Jadi kenapa? Apa rahasianya? Kenapa innahu lahu waja? Kalau hadisnya itu agak panjang ya. Karena kalau kita berpuasa itu bisa menurunkan nafsu pingin kawin gitu ya. Nah, apa maksudnya Rasulullah menyampaikan seperti itu? Artinya kita jangan merencanakan sebuah perkawinan hanya dengan modal Nafsu biologis. Tapi kita juga harus punya kemampuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang ideal. Rumah tangga ideal itu nanti kita punya kemampuan untuk membelikan susu anak-anak, ya kan? Kita punya kemampuan untuk memberikan biaya istri kita yang sedang hamil tua. Kita harus punya persiapan tempatnya nanti seperti apa. Bahkan kalau sekarang ini kan, ya kita harus mempersiapkan. Kalau saya di Amerika ya, saya masih dulu itu masih punya anak kecil di Amerika. Ada perpustakaan di setiap kanti itu ada perpustakaan khusus untuk masyarakat, public library ya kan. Nah, jadi itu hebatnya, orang didata siapa yang hamil 3 bulan, ada adresnya kan, itu dikirimin brosur atau dikirimin pakai sepeda tuh ya, dikirimin buku. Ini yang paling bagus dibaca kalau orang yang hamil 3 bulan ya. Nah, oh ini yang paling bagus dibaca pada saat menjelang kelahiran. Nah ini yang bagus dibaca pada saat sudah melahirkan. Jadi betul-betul ada persiapan intelektualnya itu. Nah itu dari segi persiapan biologi. Nutrisi apa yang paling bagus untuk anak-anak di masa kecil-kecil itu ya kan. Kalau kita lihat dalam psikologi analisis ya, Sigmund Freud, tapi ini baru-baru ada, bukan baru-baru, sudah lama sih ya, 10 tahun lebih. Ya dia bagi, kalau Sayyidina Ali bagi 3, kalau ini bagi 5. Jadi 0 sampai 1 tahun itu disebut dengan oral stage. Anak itu akan mencapai puncak kepuasan itu pada saat menyentuh susu, puting susu ibunya. Puas sekali. Nah, tapi tahun kedua setelah makan makanan tambahan ya, campuran itu pindah ke duburnya. Jadi kalau gesekan-gesekan lubang bawah itu anak itu merasa sangat puas. Jadi gesekan seperti itu membahagiakan anak. Tapi itu sampai tahun ketiga itu yang paling penting, itu palik stage. Palik stage itu 3 sampai 5 tahun. Nah itu otak kanan, otak kiri itu sedang mencapai puncak keseimbangan ya kan. Nah disinilah anak-anak itu perlu mengkonsumsi gizi yang sempurna ya kan. Kenapa? Karena pertumbuhan sel otak pada masa ini itu jutaan, bahkan miliaran per hari itu ya. Nah kalau kita tidak asup dengan gizi yang cukup, anak-anak kita itu nanti itu susah untuk memiliki otak yang cerdas, ya, cemerlang. Nah usia 3 sampai 5 tahun itu disebut dengan palik stage. Nah itu sudah mulai sudah mulai agak-agak, kalau bahasa Arabnya itu wiladatun nafs, kelahiran psikologis ya kan. Karena kalau dalam konsep tarbiyah itu kan anak itu kan lahir 3 kali kan. Wiladatul badaniyah ketika lahir secara biologis, wiladatun nafsiyah ketika lahir secara psikologis ya kan. Nah, tadinya kan
udah cuek aja itu main-main itu. Iya. Tapi ketika dia katakan itu mainanku, bapakku, ibuku, marah, oh kok ngambil bapaknya, itu kan sudah ada egonya kan. Iya, iya. Itu kelahiran kedua. Iya. Nah kelahiran ketiga itu wiladatul ruhiyah, wiladah spiritualnya itu. Lahir secara spiritual, itu sudah ada kematangan spiritual. Nah itu kalau dalam hadis Nabi itu, umur Allah ada kumbis salat li sab'in, umur 7 tahun itu sudah harus diajar salat ya kan. Wadribuhunna li asyarin, kita boleh memberikan pendidikan agak sedikit tegas ya. Kalau 10 tahun belum mau salat gitu kan. Itu teorinya Rasulullah. Nah kembali lagi tadi pertanyaan, persiapan apa yang harus kita lakukan yang kaitannya dengan kesejahteraan. Kita sangat bersyukur bangsa kita sekarang ini kan, karena sudah nggak harus membayar lagi. Kalau saya dulu waktu masih kecil, semua harus kita bayar, apalagi kalau sekolah swasta kan. Nah sekarang ini kan pemerintah membayarkan semua biaya sekolah anak kita itu wajib belajar kan istilahnya itu. Nggak usah bayar SPP anak SD sekarang kan. Semua ditanggung oleh pemerintah. Nah dulu kita nggak boleh. Harus ya tergantung kalau mau pingin sekolah yang bagus, bayarnya mahal. Nah sekarang ini alhamdulillah tingkat kesejahteraan negara kita ini sudah semakin bagus. Nah kita terima kasih juga dong kepada negara kita kan. Dulu kan kita bayar semuanya kan. Kalau sekarang ini separuh, bahkan semuanya dibayar oleh negara. Kalau Sampai ke buku juga sekarang dibayar. iya, buku-buku semuanya. Ditanggung sekarang. Ditanggung. Melahirkan pun rencananya akan begitu ya. Iya, rencananya begitu. Rencananya. Nah, insya Allah. Jadi ini kita doakan negara kita ini benar-benar coba kalau kita sakit kan, ada BPJS-nya kan. Iya. Dulu jangan sakit kalau nggak punya uang, pasti agak terlantar itu kan. Betul. Tapi sekarang ini malah pelanggaran rumah sakit itu kalau ada orang yang darurat tapi tidak akan diterima kan. Jadi satu sisi kita harus bersyukurlah para pemirsa ya, bahwa negara kita itu telah berbuat untuk masyarakatnya. Tapi tentu kita masih belum puas, kita masih ingin agar negara kita ini makin powerful ya kan. Kalau perlu ya sampai di perguruan tinggi lah. Iya. Nah, Amin, jadi amin. itu yang kita harapkan. Nah kembali lagi bahwa yang paling penting ini adalah orang tua. Bagaimana tadi menjadi orang tua sejati. Jangan jadi orang tua yang egois. Sampai semuanya ditentukan oleh dirinya sendiri. Ya. Sampai bakat talenta anaknya pun juga. Karena bapaknya itu seniman, dia pingin anaknya jadi seniman. Atau karena bapaknya arsitek, dia pingin anaknya arsitek. Iya. Atau bapak ibunya itu ustadz, dia pingin anaknya ustadz. Nah padahal kita kan lahir dalam situasi yang berbeda dengan anak kita kan. Nah karena itu mungkin perlu ya kita diskusikan di sini ini. Kita jangan otoriter menjadi orang tua. Ya kalau sekarang ada konsep belajar merdeka ya. Belajar Pendidikan Kurikulum merdeka. Ya kurikulum merdeka dan seterusnya. Apa yang dimaksud merdeka? Artinya self assertive ya. Kita harus memiliki diri kita sendiri ya. Anak-anak itu kita berikan kesempatan untuk memiliki dirinya sendiri. Jangan mengcopy paste talenta kita kepada anak. Itu mungkin recommendation oke, tetapi kalau pemaksaan jangan. Karena memaksakan bakat talenta yang tidak sesuai dengan karakter anak itu sendiri, itu kan pendaliman terhadap anak. Oh. Ya. Jadi anak tidak harus mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya begitu, Iya. Prof? Dan orang tua harus bisa mengerti perbedaan dengan anak. Iya. Saya misalnya ya, saya contoh daripada mencontohkan orang lain gak etis ya. Saya pingin sekali anak saya mungkin juga ada yang bisa melanjutkan baca kitab kuning saya, baca. Tapi anak saya nggak mau, dua-duanya dokter ya. Tapi ya dari pesantren juga. Nah, tapi ya udah. Jadi Sebagai orang tua yang bijak dokter ya. dan ustadz, ya mungkin ustadz yang berdakwah boleh gitu Iya. kan. Jadi tidak mesti harus takhasusnya, spesialisasinya misalnya dalam bidang teologi. Nah, jadi para pemirsa, mari kita mencoba untuk mempelajari lingkungan kita juga ya. Mari kita membaca tren masa depan itu dalam rangka mendidik anak. Anak seperti apa yang kita akan lahirkan di masa depan itu kita harus punya referensi itu kan. Jangan analisis politiknya sangat tinggi-tinggi tapi tidak bisa membaca anaknya mau diarahkan kemana nantinya ya kan. Jadi anak itu perlu dituntun ya. Ya guru privatnya harus ditambah. Ada orang banyak uang tetapi tidak pernah mau memanggilkan guru privat anak-anaknya sesuai dengan kecenderungan anaknya itu sendiri kan. Kalau hanya mengandalkan sekolah tanpa ada pendidikan tambahan di rumah, itu kalah bersaing dengan anak-anak yang lain. Kita kan pingin anak yang top one gitu kan. Betul. Iya, saya kira itu yang
Oke, baik, terima kasih Prof. Nah, setelah ini saya ingin nanya ke Mbak Evi nih. Ya. Tadi Mbak Evi sudah sempat menyampaikan ya Prof ya, kalau harus ada pembagian peran antara ibu dan ayah di antara orang tua. Nah, pembagian perannya itu kira-kira yang ideal seperti apa? Karena kan sekarang zaman juga sudah berubah. Ada ibu yang lebih sibuk dibanding bapaknya, ya kan? Bapaknya lebih banyak menemani anaknya. Lalu suka ada tersampaikan, lah ini kan tugasnya ibu, ya ini kan tugasnya bapak. Nah, kalau ternyata keadaannya tidak seideal itu mungkin ya, apa yang harus dilakukan? Kita bahas sebentar lagi ya Mbak Evi ya. Baik Mas Bram. Pastikan Anda tidak kemana-mana, kami akan segera kembali. Tapi kita juga perlu introspeksi diri kita sebagai orang tua. Jangan sampai nanti kita yang keliru di dalam mendidik anak, tapi beban kesalahannya kepada anak semuanya. Kembali dalam Khasanah Islam masih membahas mengenai menciptakan anak yang berkualitas secara Islam tentunya. Mbak Evi, jadi bagaimana nih sebagai orang tua kita bisa berbagi peran untuk mengasuh anak apabila ternyata pekerjaan dari orang tuanya juga mungkin kesibukannya berbeda, lalu yang lebih dekat dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan anaknya berbeda, bahkan yang bisa memberikan secara kemapanan ekonomi juga berbeda. betul. Menurut Islam bagaimana? Iya, baik, terima kasih Mas Bram, izin Prof. Tentunya setiap kita melakukan sesuatu sangat perlu melakukan sebuah perencanaan ya, termasuk juga tadi merencana ingin menikah, berencana ingin memiliki anak. Iya. Ada hal-hal yang perlu kita persiapkan, tetapi juga jangan dibarengi dengan ketakutan yang berlebihan. Aduh, saya belum punya apa-apa nih, rumah belum, mobil belum, perusahaan belum. Waduh. Sementara orang tua bilang cari yang berkepribadian, mobil pribadi, Rumah pribadi. Nah ini kan artinya ini kan memberikan satu ketakutan ya. Iya. Ini langsung menohok kepada mental seseorang ya. Kalau kita berhadapan dengan hal yang seperti itu. Tetapi perencanaan itu memang harus kita lakukan supaya perjalanan ke depan itu tertata dengan baik. Adapun ada hal-hal yang mungkin di depan terjadi dalam rumah tangga, ya tentu nanti dibicarakan kembali oleh suami istri. Termasuk bagaimana kita mendidik anak-anak. Masya Allah nih, mendidik anak-anak di zaman yang sekarang Mas Bram. Iya. Tantangannya media sosial, Di mana-mana. tayangan di dunia depan mata dan Betul. bahkan di genggaman anak kita. Iya. Apakah kita mampu 24 jam menjadi satpam buat anak-anak kita? Kan enggak bisa. juga, gitu kan. Artinya, apa yang perlu kita berikan bekal kepada anak-anak kita? Mata kita terbatas, fisik kita terbatas. Assalamualaikum nak, mama berangkat kerja jam 7 sampai jam 5 sore. Dia tidak ada depan mata kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita bekali kepada mereka? Dan ini perlu kerjasama antara suami dan istri. Jangan sampai ada ketidaksepahaman atau ketidaksepakatan antara suami istri. Saya bilang begini, peraturan ya, handphone itu hanya ada di Sabtu dan Minggu. Oh. Hari kerja tidak ada handphone. Hari sekolah kan sudah mulai masuk sekolah nih kemarin ya. Iya. Anak-anak tanggal 18 kemarin sudah masuk Betul. sekolah. Mulai tanggal 18 tidak ada handphone di jam-jam produktif, jam kerja. Maksudnya dari jam 7 sampai jam malam gitu ya. Ini saya kasih peraturan Senin sampai Jumat. Tiba-tiba karena anak rengek-rengek, pengen handphone Pak, papanya ngasih. Oh, bilangnya ke papahnya. Iya, nah ini kan harus ada kesepakatan sebelumnya kan. Iya. Pak, kita sepakat ya, anak-anak tidak pegang handphone Senin sampai Jumat. Boleh nanti Sabtu dan Minggu. Nah ini harus dipegang, komitmen ini harus dipegang oleh suami istri. Jangan kita udah keras, sebelah kita longgar. Atau justru ibunya misalnya longgar. Udah sih Pak, kasih aja, kasihan anak bengong aja gitu kan. Nah ini harus ada kesepakatan yang kuat. Kenapa? Kita juga kasih alasan kepada mereka. Nah ini sudah masa sekolah. Banyak yang harus diperhatikan. Kemarin kan libur misalnya 1 bulan, sudah puas dengan handphone. Nah, sekarang konsentrasi di pelajaran. Bukan cuma peraturan seperti itu yang kemudian kita lepas. Kita kasih mereka kegiatan-kegiatan yang sampai kemudian mereka lupa dengan handphone.
gitu loh. Saya nih kalau bicara tadi contoh, kalau orang lain mungkin nggak itu sih Prof ya, kita kasih contoh pribadi aja deh. Saya beliin mainan yang zaman dulu tuh Monopoli, tahu kan? Monopoli tahu. Halma tahu kan? Halma tahu. Itu zaman-zaman jadul tuh Prof. Iya. Mainan-mainan seperti itu Iya. kita belikan, taruh di hadapan anak-anak. Iya. Atau buku-buku cerita hobi mereka apa. Iya. Betul, anak saya hobinya baca buku Y itu loh yang kenapa gitu ya. berbagai macam pengetahuan. Iya. Saya belikan 4 jilid, habis 4-4-nya dibaca. Akhirnya kan mereka lupa dengan handphone. Walaupun sedikit-sedikit HP saya mana ya? Dia menyebutnya HP. Handphone maksudnya, HP HP. HP ada mana ya? Aduh, kalau dia sudah ingat ke situ. Iya. Ntar buku Iya. yang itu sudah dibaca belum? Atau kita kasih misalnya kita kasih kewajiban dulu dia baca dulu, hafal dulu surat ini baru mau kasih. Oh, jadi Gitu. seperti reward ya. Reward, iya. Atau kita, ya boleh kan Prof ya, kita ngasih reward ke anak ketika dia memang sudah melakukan hal yang terbaik begitu. Iya. Jadi saya pikir ini memang tugas yang tidak mudah ya bagi kita orang tua, pasangan suami istri. Ketika kita berbicara ingin memiliki anak yang berkualitas, menciptakan anak yang berkualitas. Baik secara fisik, mental, spiritual, emosional. Kita belajar juga sebagai orang tua mengupgrade diri kita untuk bisa mendidik anak-anak kita. Oke, baik. Waktu sudah semakin pendek, semakin singkat. Prof, boleh kita minta kesimpulan dari Prof Nasruddin Umar? Iya. Kita banyak belajar ya dari seorang ibu. Iya, betul, Jadi Prof. betul-betul seorang ibu itu harus berfungsi betul sebagai ibu ideal. Seorang bapak itu juga harus berfungsi sebagai bapak ideal. Keseimbangan feminin maskulin itu perlu di dalam penciptaan suatu kepribadian utuh terhadap anak kita. Karena kapan anak itu over maskulin, itu nanti akan dampaknya lain. Atau sebaliknya, kapan anak itu over feminin, ya itu juga dampaknya akan lain. Jadi saya kira wasatiyah itu artinya anak moderat, itu artinya ada keseimbangan maskulin feminin, kelembutan dan ketegasan itu. Apapun itu gendernya harus ya, ada, Prof. itu ya. Dan bagaimana menciptakan itu semuanya? Jangan takut terhadap keadaan. Karena kalau kita sudah takut menghadapi keadaan, itu suatu kegagalan awal. Harus ada PD, percaya diri menghadapi kenyataan. Ya, kita nggak punya uang membiayai anak-anak kita. Kita nggak cukup waktu untuk mendidik anak-anak kita di rumah. Dan kita juga tidak punya istri atau suami yang bisa ngerti ilmu mendidik. Lantas kita cemas. Nah, kecemasan itu sendiri suatu problem baru dalam rumah tangga. Jadi saya kira beranilah kita untuk melakukan sesuatu yang indah, yang baik untuk anak kita. Nah, jadi saya kepada Bapak Ibu muda ini, ya, jangan putus asa. Mohon maaf ya, angka perceraian yang paling tinggi sekarang ini sekitar hampir 80% perceraian itu adalah pasangan usia rumah tangga muda. 5 tahun ke bawah. Jadi kalau sudah lewat 5 tahun, itu sudah mulai agak legah ya. Iya. Jadi jangan over optimasi, overestimate pada saat, anak saya bahagia sekali habis kawin dengan pasangannya ini sudah punya anak. Itu baru 1 tahun, 2 tahun. Jangan terlalu cepat puas karena angka perceraian yang paling tinggi itu adalah pasangan usia rumah tangga 5 tahun ke bawah. Nah, kenapa? Faktornya apa? Ya itu karena tadi ada ego itu ya. Belum terbiasa untuk berhadapan secara mikro dengan pasangannya. Nah, karena itu saya minta betul kepada kita para pihak ini ya. Mari kita bijaksana di dalam menuntun, memberikan direction terhadap rumah tangga anak kita sendiri yang sedang berumah tangga. Jangan udah kawin lepasin aja, enggak. Anak-anak kita itu perlu juga tuturi handayani ya, kita mengikuti dari belakang. Nah, saya juga dulu seperti itu. Kan bagus itu, kalau orang tuanya itu tempat curhat ya kan. Nah, jadi jangan sampai nanti tempat curhatnya ke orang lain. Ya, itu bisa menjadi dimanfaatkan macam-macam. Nah, kesimpulan yang kita bisa tarik dalam kesempatan ini, terutama hari Ibu ini, Hari Anak Nasional. hari anak ini ya, mari apa yang disampaikan tadi Mbak Evi, kita jangan selalu menyalahkan anak. Tapi kita juga perlu introspeksi diri kita sebagai orang tua. Jangan sampai nanti kita yang keliru di dalam mendidik anak, tapi beban kesalahannya kepada anak semuanya. Itu nggak bagus. Nah, maka itu harus ada ilmunya bagaimana menjadi orang tua. Ya, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Nah, kita perlu belajar.
Nah, jangan egois habis semua waktu itu belajar ke rumah perusahaannya, luar kota, luar negeri dan seterusnya. Anak dititipkan pada pembantunya, babysitternya. Itu nggak ada rasa di situ itu. Nah, kita ingin bukan banyaknya waktu tapi intensitasnya. Kita kan di kantor bisa handphone, ya kan, di luar negeri pun juga bisa video call. Itu intensitasnya bisa terwujud kok. Jadi tidak ada alasan untuk tidak akrab dengan anak kita dimanapun kita berada. Saya kira itu yang sangat penting. Baik, terima kasih Prof. Nasruddin Umar untuk tausiahnya sekaligus untuk kesimpulannya. Ibu Haja Elvi Hudriah juga terima kasih. Sama-sama Mas Bram. Dari sudut pandang seorang ibu. Dan jangan lupa doa yang terakhir tuh ya. Doa selalu kita panjatkan kepada anak. Itu termasuk doa yang paling insya Allah didengar dan terkabulkan ya. Amin. Mbak Evi ya. Nah, di Hari Anak Nasional ini tentunya semakin kita sadari bagaimana kita bisa menjaga dan memberikan cinta sepenuh rasa kepada anak kita, tentunya dengan cara-cara Islam, menjadikan anak-anak kita yang soleh dan juga solehah. Dengan demikian mereka bisa memberikan manfaat yang baik kepada sesamanya, sehingga begitu banyak kebaikan yang bisa tersebar melalui anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan kali ini memberikan manfaat untuk kita bersama, dan tentunya semakin dekatkan keluarga kita kepada ajaran-ajaran Islam. Semakin dekatkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Anda sudah menyaksikan Hasanah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.